Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البحر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على الشاهد من الشاكرين. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berucap syukur yang tak henti-hentinya. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, kesehatan, kemampuan dan masih banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan semua nikmat itu kita bisa gunakan untuk beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya. Dan insya Allah garansi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir lalu virtual yang singkat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat fenomena di sekeliling kita akan nampaklah dalam fenomena tersebut yakni persoalan-persoalan yang kita temukan. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita merasa gundah gulana diakibatkan persoalan yang menimpa kita. Lantas kita sering mengabaikan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan. Kita abaikan yang kita lihat hanya persoalan kesulitan semata. Ini pandangan yang keliru ketika kita melihat dari sisi negatif dan tidak melihat dari sisi positif. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam surat Al-An'am yang menjelaskan bahwa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memahami atau mengetahui apa yang ada di muka bumi ini. La ya'lamuha, dan memahami semua apa yang terjadi di muka bumi ini. Illa huwa, yang hanya bisa memahami hal itu adalah Allah semata. Wa ya'lamu ma fil bahri wal bahri, dan juga mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha, dan begitu pula ia mengetahui dedaunan yang gugur dengan ilmu pengetahuannya. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal-hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menetapkan sesuatu, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Tinggal bagaimana pandangan kita melihat kemanfaatan itu. Pasti rekan-rekan memahami bahwa
Tangis dan tawa itu silih berganti. Itulah dinamika hidup yang perlu kita jalani. Jangan kita terlalu pesimis terhadap sesuatu yang menimpa kita. Tetapi kita harus optimis sesuatu juga yang telah menimpa kita. Ini bagaimana sudut pandang kita melihat sesuatu yang kita alami. Mungkin rekan-rekan sekalian mengalami tadi pagi ketika bangun, menghirup udara di waktu pagi begitu segar, menyenangkan, membahagiakan. Kita berharap udara itu yang segar kita dapatkan setiap saat. Namun silih berganti hadirlah siang hari yang begitu terik, panas. Kita mengeluh dengan panas tersebut. Dan itu mendapatkan manfaat juga. Bagaimana bisa pakaian itu bisa kering, aktivitas itu bisa berjalan baik, penjual-penjual minuman-minuman atau penjual bakso bisa laris manis, atau berkunjung di saga para pedagang-pedagang dan sebagainya, bisa mengalami itu diakibatkan ada pancaran cahaya sinar matahari. Sinar matahari di waktu siang berganti pula di waktu malam. Apakah malam tidak perlu? Malam juga penting. Kita sering mengeluh karena gelapnya, tapi di situ dituntut untuk senantiasa kita untuk beristirahat. Inilah fenomena alam, fenomena yang kita alami, bahwa kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk. Ini menurut keinginan kita. Keinginan kita ingin tertawa, tersenyum. Kita tidak ingin menangis. Pada satu saat kita dituntut untuk mengeluarkan air mata. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi ayat yang saya bacakan bahwa dedahanan atau daun yang jatuh pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di lautan juga Allah tahu. Jadi apa yang diberikan kepada kita adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Cuma kita melihat dari perspektif yang negatif, sehingga kita memberikan gambaran itu negatif. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dinamika hidup kita. Bahwa kita menginginkan kebahagiaan itu sudah pasti. Tapi bagaimana kebahagiaan itu selalu hadir dalam diri kita? Kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu. Ya. Kita sendiri yang menjalani, kita sendiri yang mengupayakan. Tapi jangan juga kita mengabaikan hal-hal yang menimpa kita. Maka sering sekali kita mengatakan bahwa ya Allah, kenapa penderitaan ini menimpa diriku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa orang lain bahagia, saya tidak? Atau seterusnya persoalan hidup ini. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal itu, ada pagi, ada siang, ada malam, itu menggambarkan bahwa semua dibutuhkan oleh manusia. Ketika hujan, itu dibutuhkan para penjual payung. Ketika siang, itu juga dibutuhkan. Ketika tidak hujan juga dibutuhkan para penjual es, penjual bakso, penjual makanan, dan masih banyak hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Allah Maha tahu. Tinggal kita sebagai insan yang beriman, tinggal menjalani apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita sering mengeluh, resah atas apa yang kita alami. Sesering mungkinlah kita melihat ke bawah, dan sekali-sekali kita bisa melihat ke atas. Ini menggambarkan bahwa kita melihat ke atas bertanda kita ingin maju seperti orang-orang yang di atas sana. Tapi jangan kita lupa untuk melihat ke bawah. Sebagai contoh, kita bersyukur karena kita tidak berada di bawah seperti mereka yang ditimpa malapetaka, ditimpa oleh musibah, penyakit, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelengkapan,
sehingga bekerja dengan maksimal. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tuntutan kita hanya untuk senantiasa menikmati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menikmati semua itu, baik duka maupun suka? Cara menikmati adalah lebih banyak bersabar dan bersyukur. Inilah kunci atau modal utama ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, maka kita bersabar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka kita bersyukur. Inilah sifat sabar dan syukur ini kita harus tanamkan dalam diri kita. Maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang-orang yang bersabar, kita kata dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena orang-orang yang bersabar, dia tahu diri. Dia tahu dirinya bahwa saya adalah ciptaan Allah, yang mengatur adalah Allah, dan semua fasilitas diberikan kepada kita, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pilihan bahwa ketika kita sudah berusaha keras semaksimal mungkin bekerja dan seterusnya, ketika ada persoalan maka kita dituntut untuk bersabar. Dan ketika kita juga dituntut untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pandanglah semua nikmat-nikmat Allah sehingga kita mampu bersyukur. Seringkali kita melihat titik noda ketika mengenah baju kita selalu mengeluh karena noda menodai baju kita. Padahal sebagian pakaian tidak terkena noda, hanya setitik saja, sehingga membuat kita cemas. Inilah salah satu sudut pandang kita harus rubah. Maka kita harus bersyukur karena yang lain tidak terkena noda, hanya setitik saja. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kedua sifat ini dengan sifat sabar kemudian sikap syukur, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagai kesimpulan rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanamkan dalam diri kita bahwa yakinlah Allah Maha tahu apa yang telah diberikan kepada hambanya. Kita hanya menerima penetapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, maka persepsi harus dirubah. Maka kita harus merubah persepsi. Ketika tidak baik, kita rubah menjadi baik. Ketika buruk, kita rubah menjadi dia bagus. Sehingga ketenangan dalam diri kita sering hadir. Maka hadirkan ketenangan itu dengan melalui dua sikap, yakni sabar dan syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita sifat-sifat demikian. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan di pandemik ini, memberikan kita kekuatan, kesabaran dalam bekerja di tempat kita masing-masing, dan keberkahan dalam hidup kita. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam, Allahul musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.